teman-teman semuanya. Di sini saya akan menerangkan tentang perulangan metode transportasi. Dimana di sini ada satu contoh soal ya teman-teman ya. Dimana contoh soalnya menggunakan metode NWC, list cost, dan FAM. Nah, ini soalnya teman-teman. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik produksi dan 5 gudang penyimpanan hasil produksi. Jumlah barang yang diangkut tentunya tidak memiliki produksi yang ada, sedangkan jumlah barang yang disimpan di gudang harus ditentukan jumlah minimumnya agar gudang tidak kosong. Tabel matriks berikut menunjukkan jumlah produksi paling banyak biasa diangkut, jumlah minimum yang harus disimpan di gudang, dan biaya angkut per unit barang dalam SMU atau satuan mata uang. Dan ini gudang pabriknya P1, P2, P3, dan ini adalah D-nya. G1 ini adalah 50, 40, 80, dan nilai D-nya 400. G2 80, 70, 40, dan nilai D-nya 400. G3 60, 70, 60, dan D-nya itu adalah 500. G4 60, 60, 60, dan nilai D-nya itu adalah 400. G5 30, 50, 40, 800, dan S-nya itu ada 800, 600, 1100, dimana total keseluruhannya adalah 2500. Nah, kita harus menyelesaikan ini dengan metode NWC, list cost, dan FAM. Metode penyelesaian awal yang harus kita lakukan adalah periksa apakah sigma QS sama dengan sigma QD. QS sama dengan 2500 dan QD sama dengan 2500. Ternyata sigma QS sama dengan sigma QD, sehingga tidak perlu penambahan dummy. Nah, sesudah itu teman-teman, kita melakukan langkah metode NWC, di mana metode NWC, prosedur penggunaan metode NWC adalah tampilkan persoalan ke dalam matrik. Yang kedua, periksa apakah sigma QS sama dengan sigma QD. Selalu memulai pengisian yang pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri atas. Pengisian atau pengalokasian barang pada jalur ini harus berpedoman pada kapasitas yang ada dan jumlah permintaan yang harus dipenuhi. Lakukan gerakan zigzag dari pojok kiri atas ke arah kanan bawah sampai semua barang yang diproduksi habis terdistribusi dan memenuhi semua permintaan yang ada. Dan hitung total biaya. Dan ini adalah total biayanya. Metode NWC. Dan ini adalah total biayanya teman-teman. Z sama dengan 200 kali 50 tambah 200 kali 40 tambah 400 kali 70 tambah 100 kali 60 ditambah 200 kali 60 ditambah 200 kali 60 tambah 800 kali 40 tambah 0 kali 0 sama dengan 10.000 tambah 8.000 tambah 28.000 tambah 6.000 tambah 12.000 tambah 12.000 tambah 30 tambah 0, di mana hasilnya adalah total biayanya adalah 80.000. Yang kedua, list cost. Prosedur penggunaan list cost ini tampilkan persoalan ke dalam matrik. Nah, periksa apakah sigma QS sama dengan sigma QD. Prioritaskan pengisian jalur-jalur yang mempunyai biaya paling murah. Hitung total biaya yang diperoleh, kemudian kita hitung biaya yang kita peroleh. Di mana pabrik 1, P1, P2, P3. Dan ini adalah QD-nya. G1 instansinya G1, di mana adalah G1-nya adalah 50, dan di sini kita buat 200, di P1, di P2 200. Sehingga hasilnya adalah 400. Di G2 itu adalah 80, 70, 40, di mana adalah kita membuatnya di P1 400 sehingga kuantitinya adalah 400. Di G3 itu 200 dan ini adalah 300 sehingga hasilnya itu 500. Di G4 400 dan hasilnya 400. G5 ini ada di sini kita buat di paling bawah 800 dan kuantitinya itu 800. Dummy-nya itu 0.
Karena di sini kita tidak perlu melakukan penambahan dummy karena sigma QS sama dengan sigma QD. Jadi kapasitasnya adalah 800, 600, 1100 dan total keseluruhannya itu 2500. Dan jet, sehingga jet adalah 200 kali 50 tambah 400 kali 80 tambah 200 kali 60 tambah 0 kali 0 tambah 200 kali 40 tambah 300 kali 60 tambah 800 kali 40 sama dengan 10.000 ditambah 32.000 ditambah 12.000 ditambah 0 tambah 8.000 tambah 18.000 tambah 32.000, di mana total keseluruhan adalah 112.000. Nah, yang ketiga adalah metode FAM, Vogel Approximation Method, di mana prosedur penggunaan FAM. Yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matrik. Yang kedua, periksa apakah sigma QS sama dengan sigma QD. Yang ketiga, hitung selisih dari dua biaya paling kecil dan terkecil setelah biaya tersebut di antara berapa biaya yang ada, baik sebaris atau sekolom. Pilih selisih terbesar dari langkah atau C, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan nilai selisih terbesar yang dipilih. Hitung total biaya yang diperoleh, dan ini adalah hasil selisih yang terkecil ini ya teman-teman ya. Ini semuanya, sehingga kita mendapat total 200 kali 50 tambah 400 kali 80 tambah 400 kali 60 tambah 200 kali 40 tambah 300 kali 60 tambah 800 kali 40 sama dengan total biaya 112.000. Soal yang kedua, sebuah perusahaan memproduksi suatu suku cadang yang disetorkan kepada 4 produsen mesin, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Suku cadang tersebut pada masing-masing cabang usaha perusahaan yang tersebar di 3 tempat, yaitu A, B, dan C. Karena perbedaan efisiensi pada masing-masing tempat, maka memproduksi 1 unit suku cadang di A adalah 1,10 rupiah dan di B dan C adalah 1,03 rupiah. Di samping itu, kapasitas produksi per bulan pada masing-masing tempat juga berbeda, yaitu A 7.500 unit, B 1.000 unit, dan C 8.100 unit. Permintaan suku cadang dari keempat produsen mesin itu adalah 1. 4.200 unit, yang kedua 8.300 unit, 3. 6.300 unit, dan 4. 7.200 unit. Biaya untuk mengirim 1 unit suku cadang dari 3 cabang ke 4 produsen mesin itu adalah A, di mana yang pertama itu 0,12, di B 0,13, dan C 0,15. Di bagian yang kedua 0,14, 0,17, 0,12. Yang ketiga C 0,08, 0,10, 0,12. Yang keempat 0,21, 0,16, dan 0,14. Selesaikan dengan metode NWC, list cost, dan FAM. Dalam menggunakan metode NWC, yang pertama sekali kita alokasikan komoditi dimulai dari pojok kiri atas dan berakhir di pojok kanan bawah. Alokasikan komoditi sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dan kapasitas yang tersedia. Setelah alokasi untuk C11 dilakukan, alokasi dilakukan pada baris atau kolom lain. Keterangan alokasi C11 dengan memperhatikan jumlah kapasitas dan kebutuhan. Alokasi C11 dengan memperhatikan jumlah kapasitas dan kebutuhan, yaitu 4.200. Ketika 4.200 produk dialokasikan pada C11, ternyata kebutuhan pada baris pertama sebanyak 3.300 dan 5.000 belum terpenuhi, dan kebutuhan atau pada kolom pertama sudah terpenuhi, sehingga terjadi kelebihan jumlah kapasitas pada sumber pertama, maka akan dialokasikan
sebanyak 3.300 dan 5.000. Jadi total biaya sama dengan jumlah atau biaya dikalikan dengan alokasi, yaitu 4.200 kali 0,12 tambah 3.300 kali 0,14 tambah 5.000 kali 0,17 tambah 2.300 kali 0,10 tambah 4.000 kali 0,12 tambah 2.700 kali 0,16 tambah 4.500 kali 0,14, maka total biaya keseluruhan adalah 3.558. Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode NWC, total biaya untuk mengirim 1 unit suku cadang dari 3 cabang ke 4 produsen mesin itu adalah 3.558. Menggunakan metode list cost, di mana dalam penggunaan itu metode list cost atau biaya minimum alokasikan ke sel yang mempunyai biaya terkecil. Jika terdapat sel yang memiliki biaya terkecil yang sama besar, maka pilihlah salah satu. Kurangi dengan baris persediaan dan kolom permintaan. Jika sudah nol, maka eliminasi baris atau kolom tersebut. Pada metode list cost, di mana perusahaan A, B, dan C, di mana produsen 1, 2, 3, dan 4, di mana pada produsen pertama di pabrik B, perusahaan B, itu jumlahnya 4.200, dan yang kedua itu ada 8.300, di mana ada pada perusahaan B 5.800 dan perusahaan C 2.500, dan produsen yang ketiga itu ada di perusahaan yang pertama 300 dan perusahaan C 6.000, jadi totalnya 6.300, dan produsen yang keempat itu perusahaan yang keempat itu ada 7.200, di mana dengan kapasitas perusahaan pertama 7.500, perusahaan B 10.000, dan perusahaan ke C 8.500. Jadi total biaya sama dengan jumlah atau biaya dengan dialokasi 300 kali 0,8 tambah 4.200 kali 0,13 tambah 5.800 kali 0,17 tambah 2.500 kali 0,12 tambah 6.000 kali 0,12 sama dengan 2.576. Dari hasil analisis list cost, perhitungan dengan menggunakan metode list cost, perusahaan A disetorkan ke produsen ketiga dan keempat sebanyak 300 dan 7.200. Perusahaan B disetorkan ke produsen 1 dan 2 sebanyak 4.200 dan 5.800. Pabrik C disetorkan ke produsen 2 dan 3 masing-masing sebesar 2.500 dan 6.000. Jadi total biaya untuk mengirim 1 unit suku cadang dari 3 cabang ke 4 produsen masing-masing itu adalah 2.576. Yang ketiga itu metode FAM, di mana terdiri dari 3 perusahaan, di mana suku cadang itu ada 4, 1, 2, 3, dan 4, di mana nilai dari suku cadang yang pertama 0,12, 0,13, 0,15, di mana KID-nya adalah 4.200. Suku cadang yang kedua itu 0,14, 0,17, 0,12, di mana dengan KID-nya 8.300. Suku cadang yang ketiga itu 0,08, 0,1, 0,1, di mana KID-nya itu 6.300. Yang keempat adalah 0,01, 0,16, 0,14, di mana KID-nya itu adalah 7.200. Di mana dummy-nya itu adalah 000, dan di Q5 dan di QS-nya itu kapasitasnya itu adalah 7.500 unit, 10.000 unit, dan 8.100 unit, di mana totalnya adalah 26.000. Jadi total biaya FAM itu adalah 2.100 kali 0,2 tambah 1.200 kali 0,14 tambah 2.300 kali 0,08 tambah 1.900 kali 0,21 tambah 2.100 kali 0,13 tambah 2.800 kali 0,17 tambah 2.000 kali 0,17 tambah 2.000 kali 0,10 tambah 3.500 kali 0,16 ditambah 400 kali 0 tambah 4.300 kali 0,16
0,12 tambah 2000 kali 0,12 tambah 1800 kali 0,14, dimana dengan total 3336. Dengan selisih baris dan kolom itu 0,08, 0,1, 0,12, 0,04, 0,03, 0. Dan